Halo guys, selamat datang di channel Mager Santai. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Video kali ini saya akan membahas film Mechanic Resurrection yang dibintangi oleh Mamang Jason Statham. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran profesional yang bernama Arthur Bishop. Saat ini, dia lagi santuy menikmati liburannya di Brazil. Saat Bishop sedang berada di sebuah kafe, ia didatangi oleh seorang wanita bernama Yuli untuk menawarinya pekerjaan. Yuli ternyata diutus oleh bosnya untuk meminta Bishop membunuh 3 orang target dan dibuat nampak seperti kecelakaan. Jika Bishop tidak mau melaksanakan tugas ini, maka bosnya akan membocorkan identitas Bishop kepada polisi. Bishop yang tak terima dengan ancaman ini, dia langsung memotret Yuli sehingga keributan pun terjadi. Anak buah Yuli mencoba melawannya, tapi Bishop tak tinggal diam, ia langsung mengajar mereka semua. Bishop kemudian pergi dari sana dengan menaiki kereta gantung. Tapi sialnya, Yuli masih bisa mengejarnya sehingga Bishop memutuskan melompat ke sebuah paralayang. Malamnya, Bishop melihat ada orang yang mencoba masuk ke dalam kapalnya. Mengetahui kapalnya sudah tidak aman, Bishop langsung meledakkan kapal tersebut. Kemudian Bishop menuju ke tempat persembunyiannya di sebuah pelabuhan. Di sana ia sudah mempersiapkan paspor, uang dan peralatan kerjanya untuk mencari tempat yang aman. Dari Brazil, Bishop pergi ke Thailand untuk mengunjungi temannya yang bernama May. Bishop berencana tinggal di sana untuk sementara waktu sambil mencari identitas Yuli. Setelah berbincang dengan May, Bishop diantar menuju ke rumahnya yang jarang ia tinggali. Sesampainya di sebuah kamar, Bishop membongkar lantai dan membuka sebuah koper. Ternyata koper itu juga berisi dokumen penting dan beberapa senjata. Malam harinya, Bishop mencari data Yuli dari foto yang ia potret sebelumnya. Dari foto itu, Bishop mendapatkan informasi kalau Yuli anak buah dari seorang bos mafia yang bernama Crane. Bishop melihat ada seorang wanita yang sedang dianiaya oleh pasangannya di atas kapal. Tanpa buang waktu, Bishop segera pergi ke kapal untuk menolong wanita tersebut. Namun secara tidak sengaja Bishop menghabisi pria itu karena mencoba melawannya. Bishop lalu membakar kapal itu agar tidak meninggalkan jejak. Bishop kemudian menemui wanita itu yang bernama Gina. Bishop menyuruh Gina mengakui tujuannya dia datang ke pulau ini. Di sini Gina menjelaskan kalau dirinya disuruh oleh Crane untuk mendekati Bishop. Ia melakukan hal itu karena paksaan dan ancaman dari Crane. Esok harinya, Bishop mencari identitas Gina sebenarnya, dan ternyata Gina merupakan seorang relawan yang bekerja untuk organisasi kemanusiaan. Di sini Gina mengatakan bahwa Crane telah menyuruh dirinya untuk mendekati Bishop. Jika Gina tidak bersedia melakukannya, maka Crane akan membunuh semua orang di lembaga yang Gina kelola. Karena tak ada pilihan lain, Gina terpaksa menuruti perintah Crane. Seiring berjalannya waktu, hubungan Bishop dan Gina semakin dekat, sehingga rasa cinta pun tumbuh di antara mereka. Namun, kebahagiaan mereka mulai terusik ketika para anak buah Crane yang menyamar sebagai polisi akan menangkap Bishop dan Gina. Bishop yang tak mau menyerah begitu saja, dia pun mencoba melawan mereka.
Namun sialnya, Bishop kewalahan karena kalah jumlah. Sementara Gina juga diculik dan dibawa kabur oleh anak buah Crane. Dengan terpaksa Bishop harus menyerah dan tak berselang lama ia dihubungi oleh Crane dan diminta datang menemuinya. Adegan berpindah ke kota Bangkok, Thailand. Bishop mendatangi rumah Crane. Namun saat Bishop duduk, ternyata kursinya sudah dipasangi bom. Dan jika Bishop kentut sedikit saja, dipastikan bom itu akan meledak. Kemudian Crane datang menemui Bishop. Di sini Crane memberi Bishop untuk membunuh 3 target orang pedagang senjata dan membuatnya nampak seperti kecelakaan. Crane berjanji akan membebaskan Gina asalkan Bishop berhasil menyelesaikan misi ini. Karena Crane mengancam akan menghabisi Gina, dengan terpaksa Bishop melakukan apa yang diperintah Crane. Do the 3 kills, Arthur. Bishop mulai melakukan misi pertamanya. Dia berencana membunuh seorang pria bernama Grill yang kini sedang dipenjara di Malaysia. Bishop pun akan menyamar sebagai penjahat dengan mentato di wajahnya dan membuat sebuah bom yang dia sembunyikan. Setelah menyiapkan semuanya, Bishop langsung pergi ke negara Upin Ipin, yaitu Malaysia. Sesampainya di sana, Bishop mulai menjalankan aksinya dengan membuat keributan dengan polisi sehingga ia pun ditangkap. Melihat tato di wajah Bishop, polisi pun menahannya. Karena mereka menduga Bishop adalah buronan paling dicari di Malaysia. Kemudian Bishop dimasukkan ke penjara paling ketat, di mana para penjahat kelas kakap di penjara di sana termasuk Grill. He was an executioner. Good luck. Saat di dalam penjara, Bishop berencana mendekati Grill dengan cara menyelamatkannya dari orang yang akan membunuhnya. Grill yang melihat Bishop menyelamatkan nyawanya, dia menaruh respek kepada Bishop dan mengundang Bishop makan di tempatnya. Sore harinya, Bishop mendatangi Grill di sebuah ruangan. Karena Bishop telah menyelamatkan nyawanya, Grill meminta Bishop untuk menjadi anak buahnya, agar bisa melindunginya dari orang-orang yang akan membunuhnya. Namun tanpa Grill sadari bahwa Bishop lah yang akan menghabisinya. Bishop yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, dia langsung mengambil sebuah tongkat lalu mencekiknya sampai pingsan. Grill lalu dicekoki narkoba sampai overdosis dan akhirnya ia pun tewas. Anak buahnya yang mendengar keributan di dalam melihat Grill sedang berdoa, namun tanpa mereka ketahui kalau bosnya telah koid. Keributan pun terjadi setelah anak buah Grill baru mengetahui kalau bosnya telah mati. Bishop langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur dari penjara. Dia pun meledakkan sebuah tembok dengan sebuah bom yang sebelumnya dia sembunyikan. Setelah tembok penjara jebol, Bishop langsung melompat ke laut. Lalu berenang menuju kapal yang telah disiapkan Crane untuk menjemputnya. Singkat cerita, setelah misi pertamanya selesai, Bishop mulai menjalankan misi kedua untuk menghabisi target selanjutnya, yaitu bernama Andrian yang berada di Sydney, Australia. Bishop langsung melakukan pengintaian dan mengamati aktivitas keseharian Andrian. Dari hasil pengamatannya, Bishop mendapatkan informasi kalau Andrian sering berenang di sebuah kolam kaca yang berada di atas gedung. Bishop kemudian meracik berbagai bahan kimia yang bisa meretakkan kaca. Selanjutnya Bishop menyamar sebagai teknisi dan masuk ke dalam gedung tempat Andrian berada. Bishop lalu memanjat gedung dari luar menuju kolam renang. Sesampainya di bawah kolam renang, Bishop langsung melubangi kaca tersebut dan memasukkan bahan kimia yang bisa meretakkan kaca.
ketika antrian masuk kolam renang, dan inilah yang terjadi. Andrian akhirnya jatuh dari atas gedung dan tewas mengenaskan. Misi Bishop dinyatakan berhasil dan Crane cukup senang mengetahui hal ini. Setelah menyelesaikan misi keduanya, Bishop diberi kesempatan untuk menghubungi Gina. Saat akan melakukan video call dengan Bishop, Gina memberi petunjuk dengan cara menggeser kamera dan menunjukkan nomor kapal tempat ia ditahan. Setelah mendapat petunjuk, Bishop segera mencari tahu posisi kapal itu berada, lalu bergegas pergi menuju kapal tersebut dengan menaiki helikopter. Beruntungnya, Bishop berhasil menemukan kapal tempat Gina ditahan. Bishop diam-diam naik ke kapal lalu melumpuhkan beberapa penjaga agar bisa menolong Gina. Namun sialnya karena kalah jumlah, Bishop akhirnya bisa dilumpuhkan. Di sini, Crane menyuruh Bishop membunuh target terakhir. Ia juga mengancam akan membunuh Gina jika Bishop tidak melakukan perintahnya. Karena hal itu membuat Bishop sangat kesal. Dia pun mengajar anak buah Crane kemudian kabur dari sana. Adegan berpindah ke Bulgaria. Bishop mendapat pesan dari Crane bahwa target ketiganya bernama Max Adam, seorang penjual senjata dari Amerika Serikat. Max diketahui tinggal di sebuah lokasi perbukitan dengan penjagaan sangat ketat, dan Bishop hanya diberi waktu selama 24 jam untuk menghabisi Max. Bishop yang tak kehabisan akal memulai aksinya dengan menembak salah seorang penjaga dengan senapan jarak jauh. Saat mereka menelpon rumah sakit untuk mengirimkan helikopter, Bishop secara diam-diam masuk ke dalam helikopter yang datang untuk menolong penjaga yang terluka. Setelah helikopter mendarat, Bishop menyelinap masuk ke dalam markas Max untuk melumpuhkan para penjaga. Mengetahui ada penyusup, Max segera pergi bersembunyi ke bunkernya. Namun tanpa diduga, Bishop yang cerdas ternyata telah berada di dalam sana. Perbincangan pun terjadi antara mereka dan Bishop menjelaskan kalau dirinya diperintahkan Crane untuk membunuh Max. Di sini terungkap bahwa target yang harus dibunuh oleh Bishop adalah saingan bisnis Crane. Bishop yang merasa diperalat, dia mengajak Max untuk bekerja sama membunuh Crane. Mendengar hal ini, Max akhirnya setuju. Mereka berencana balik menjebak Crane dengan membuat Max seolah-olah sudah mati, sehingga Crane akan datang ke sini untuk mengambil semua senjata milik Max. Bishop meminta Max masuk ke kapal selamnya dan tiba-tiba ternyata Bishop lah yang meledakkan jembatan itu sehingga Max jatuh ke air. Bishop segera menolong Max dan membawanya ke sebuah pulau untuk bersembunyi. Kemudian Bishop menolong Crane dan mengabarkan bahwa Max telah tewas. Beruntungnya Crane percaya, ia pun pergi ke sana dan menyuruh anak buahnya menguasai markas Max. Tanpa mereka ketahui, rupanya Bishop telah membuat jebakan untuk menghabisi anak buah Crane, dan terjadilah aksi baku tembak yang sangat seru. Berkat arahan dari sutradara, Bishop akhirnya berhasil menghabisi mereka semua. Dia pun langsung menyelam menuju ke kapal Crane di mana Gina ditahan. Dengan mudah Bishop masuk ke dalam kapal dan menghabisi anak buah Crane yang tersisa. Mengetahui kedatangan Bishop, Gina berusaha melawan. Dan sialnya, Gina malah tertembak di perutnya. Crane berhasil menangkap Gina dan akan meledakkan kapalnya sebelum ia pergi dari sana.
Setelah berjuang mati-matian, akhirnya Bishop bertemu dengan Gina. Bishop yang mengetahui kapal akan diledakkan, ia segera memasukkan Gina ke kapsul penyelamat. Sementara dirinya akan mengejar Grant yang akan kabur menggunakan perahu. Melihat Grant berusaha kabur, Bishop langsung membunuh anak buah Grant yang mencoba menghalanginya. Bishop akhirnya adu mekanik melawan Grant. Dalam pertarungan ini, Grant berhasil membuat Bishop kewalahan. Namun, Bishop berhasil membalikkan keadaan. Dia mengikat Grant dengan menggunakan rantai sehingga dia tidak bisa bergerak. Kemudian Bishop pergi menyelamatkan diri sebelum kapal itu meledak. Dan akhirnya Gina berhasil selamat, sementara Max juga ada di sana. Mereka pun menduga jika Bishop telah mati terkena ledakan karena mereka tidak menemukan mayat Bishop. Singkat cerita, Gina kembali ke Kamboja dan mengajar anak-anak di sana. Namun tanpa diduga, Bishop datang menemuinya. Ternyata Bishop berhasil selamat karena dia berlindung di sebuah jangkar saat ledakan itu terjadi. Dan film pun berakhir. Oke lur, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.